Jam depan, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Sehat semua? Ya, pada saat kalian berdoa, sikap doa itu harus betul-betul. Oke? Karena kita pada saat berdoa itu mana menghadapi? Apa doa? Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Anissa sama dia Cena kemana? Udah ada info ya? Ke bapak juga Nurape Hakim masih Anissa sakit, dokter bapak orang tuanya, terus Siva juga sakit. Siapa lagi? Sunaria ya? Sunaria? Nggak ada apa-apa dengan Sunaria? Baik. Ya.
Kita sekarang tidak akan belajar. Sebelum itu, Bapak mau tanya dulu. Kalau dalam lingkungan manusia yang dapat merusak lingkungan itu apa? Yang kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan apa? Buang sampah sembarangan. Terus menanam pohon sembarangan. Apa? Membakar hutan. Kalau misalnya gini, di rumahnya Bapak itu dekat sungai. Nah, terus karena Bapak nggak mau repot, nggak mau pusing, dan ini rumahnya Bapak, ini sungai. Bapak buang sampah. Betul apa tidak? Pencemaran lingkungan. Kalau sungai itu mampu, kalau sungai mampu, atau bagaimana? Kalian bisa, Pak. Semua orang. Coba perhatikan di sini. Ya, bukan perhatikan di sini ya. Ini udah kenal ya. Ini anak Ipal, ini anak Jokowi. Ini Bapak, ini Sandi. Nah, contoh apa itu? Pencemaran udara. Betul. Ini terowong-terowong besar, Pak. Ini pencemaran. Ya, ini limbah. Biasa kan? Kalau kalian berada di lingkungan seperti itu, apa yang kalian rasakan? Tidak nyaman, bau. Kalau mengganggu betul. Ini coba bayangkan, kalau ini bersih, gak ada sampah, kayaknya asik berenang di sini ya. Ya. Nah, siapa yang di lingkungan rumahnya banyak sampahnya? Oh, pipir. Ini di rumah baru. Belakang rumah. Terus? Itu kenapa? Kayaknya kurang sapi. Karena tidak ada bau. Mana ya ini kalau bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan kita? buang sampah pada tempatnya. Terus? Lakukan aspal. Apa? Sampah dari Kalau dibakar, nanti tidak ada pembentukan kelompok, cuma sih pembentukan kelompok. Di sini Bapak akan menerangkan terlebih dahulu tentang pola hidup manusia. Udara yang bersih sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas, betul? Kalau udara sejuk, bersih, kita pun narik nafas kan? Betul kan? Kalau pagi-pagi, apalagi di sini lingkungan masih asli ya, pagi-pagi tuh seneng gitu. Ya, di daerah Cibuang ini seneng kalau pagi-pagi udara yang bersih. Nah, terus air yang digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci merupakan kebutuhan bagi manusia, betul? Kalau air bersih, kan enak. Apalagi dari sumber air, bisa langsung diminum.
ya. Nah, tumbuhan termasuk padi merupakan salah satu sumber makanan utama yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, setuju? Hutan memiliki peran penting dalam menyediakan kayu produksi seperti pembangunan rumah. Namun jika kayu terus diambil dari hutan tanpa mengambil kembali, ya, kembali atau hilirisasi, ya, kembali, ya, dampaknya akan membuat hutan menjadi gundul. Betul? Hutan yang gundul memiliki dampak buruk terhadap kualitas air dan udara, meningkatkan risiko longsor dan rusaknya habitat hutan. Kalau hutannya gundul, ya, pada saat hujan nggak bisa bersih, jadi nggak ada tumbuhan yang bisa meresap air, jadi tak terus habitat hutan pun ada banyak punah atau burung keluarga, banyak yang diburu asalnya gitu, ya. Nah, manusia juga membutuhkan pangan seperti ikan sebagai sumber protein hewani, betul? Nah, sayangnya di beberapa orang tidak bertanggung jawab menggunakan racun atau bahan peledak dalam pengambilan sumber daya laut. Di laut, bahan peledak, tinggalnya pada mati, merusak tuh habitat laut, terutama banyak yang mati, ikan-ikan kecil banyak yang mati. Ya kalau misalkan ikan-ikan kecil pada mati, adik, ya, ikan-ikan kecil pada mati, itu seperti apa? Nanti generasi penerus dari kita itu tidak ada, gitu. Paham? Nah, terus racun, itu juga rusak habitat ikan air laut, gitu. Nah, terus apalagi kegiatan semacam itu menyebabkan kerusakan terumbu karang yang merupakan tempat tinggal berbagai jenis dari hewan-hewan laut tersebut. Nah, selain itu manusia membutuhkan pakaian dan sandal. Kalian butuh pakaian? Kalian butuh pakaian tidak? Ya, kalian butuh pakaian? Nah, pakaian sebagian besar dilakukan oleh pabrik-pabrik yang diproduksi oleh pabrik-pabrik, namun di kegiatan industri ini menghasilkan limbah kimia yang berbahaya. Limbah tersebut harus diolah dengan benar dan tidak boleh dibuang begitu saja ke sungai. Limbah ini dapat mencemari makhluk hidup di dalam sungai termasuk ikan. Ya, jadi kayak tadi itu, dari hasil limbah itu asal-asal buang ke sungai. Pernah melihat atau mendengar berita, wah, air sungainya berubah jadi merah, air darah, berubah air sungai jadi hitam. Ya, karena apa? Itu limbah pabrik yang dibuang kebanyakannya ke sungai. Nah, kebiasaan manusia yang memenuhi kebutuhan hidupnya akan membentuk pola hidup. Nah, pola hidup ini kadang membawa dampak yang menimbulkan permasalahan bagi lingkungan. Nah, contoh pembangunan rumah kaca yang gedung-gedung besar di kota-kota besar yang pernah Bapak sampaikan. Apa itu? Semakin banyaknya rumah kaca, semakin banyak akan kerusakan lapisan apa? Lapisan apa? Ozon. Ya, lapisan ozon. Nah, menyebabkan permasalahan lingkungan. Yang kedua dengan menggunakan kantong plastik. Makanya yang digunakan bekerja ya di salah satu supermarket. Bapak sendiri ya, kalau di supermarket kan banyak itu baik yang lama atau yang lain itu gitu ya. Kalian selamat datang di warung Aceh Mat misalnya ya. Selamat datang di warung Aceh Mat, bisa belanja terus ya akhirnya kan pakai kantong kresek Bu, Pak, betul? Nah, kalau kalian cuma bawa belinya cuma satu atau dua, itu nggak usah. Karena apa? Semakin banyaknya plastik, bahan-bahan plastik atau kantong plastik itu semakin banyak sampai susah dikurangi. Pernah kita jaga kasar Bapak? Plastik itu berapa tahun dibuat? Berapa tahun? Bahkan ada yang ada yang mulai tahu bayangan kantong plastik aja. Nah, makanya kalian membawa paper bag sendiri atau plastik sendiri atau belanja sendiri atau belanja itu lebih membantu. Nah, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Ketahui industri pembukaan pabrik juga merupakan pola hidup yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Di sisi lain, banyak sekali keuntungan bagi masyarakat karena adanya pabrik. Banyaknya pabrik nih, kan banyak orang kerja kan.
Tapi di sisi lain, kerusakan lingkungan itu bisa bertambah. Karena banyaknya juga Pak pabrik. Ya. Nah, pola hidup manusia dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan. Ya, banyak sekali pembangunan rumah kaca segala macam. Gitu. Nah, ini permasalahan lingkungan serta dampaknya. Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia, misalnya polusi udara. Polusi udara bisa disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil industri dan lain-lainnya dari kendaraan motor segala macam. Semakin banyaknya motor, semakin banyaknya kendaraan, semakin banyak asap, semakin banyak pencemaran udara. Di depan sedikit sekali banyak sepeda, jalan kaki, sedang. 40 orang di jalan raya kalau memakai angkutan umum satu bus besar ya misalnya itu satu kendaraan. Kalau 40 orang satu orang pakai mobil berarti ada 40 mobil, kebayang macetnya dong. Itulah pemikiran orang-orang Jepang. Nah, dampak dari kerusakan lingkungan juga banyak ya. Dampak kerusakannya penggunaan dari hewan. Kalau misalkan hutan rusak, kira-kira hewan-hewan dan habitatnya hancur tidak? Kalau udah habitatnya hancur, rusak, maka hewan-hewan yang tinggal di situ tidak ada tempat tinggal, tidak punya makan. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kalau ada dari dulu, nah, coba ini
Kemudian masalah mengenai usaha-usaha pemasaran. Semoga teman-teman berpartisipasi dan menjadi guna. Masalah mengenai sama sembarangan, orang menggunakan asal dari teman-teman. Teman-teman juga menggunakan cara pengelolaan mengenai manusia. Semoga informasi bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share dan subscribe. Terima kasih. Lanjutkan. Ini apa? Ini pemohonan. Berarti ini apa? Pemohonan terkait rumah. Nah, yang sudah Bapak sampaikan ke kalian bahwa malam ini silakan cek tempat ini. Nah, dari gangguan ini akan merusak lapisan-lapisan kok. Ya. Terus ini apa? Bawa sampah. Nah, ini tadi nih yang bawa sampah sembarangan ini. Terus ini apa? Ini Mencuri. Ah, kok mencuri? penggunaan bahan plastik. Nah, di sini adalah bencana-bencana alam atau kerusakan-kerusakan alam yang kemungkinan terjadi. Ya. Ada banjir, ada tanah longsor, polusi udara, menembus lapisan ozon, pencemaran air, memicu perubahan iklim. Ya, kayak sekarang ini, terkadang musim dingin atau musim penghujan kok panas. Sebaliknya musim panas kok jadinya ada hujan. Dan itu sekarang kan coba seperti itu kan, ya, pencemaran lingkungan, merusak ekosistem, ya, berbahaya bagi kesehatan, pemanasan global, berkurangnya sumber daya alam, istilahnya itu sumber daya alam. Ini istilahnya penyebab atau dampak dari kerusakan alam. Nah, di sini Bapak ada bekerja ekstra. Nah, kalian akan Bapak bagi kelompok menjadi 6 kelompok. Ya, 6 kelompok. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 1. Kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nggak bisa, Asyura, setelah Alika mereka bertiga. 1 dari Asifa, Naura, Amanur, Daud, dan Alika. Ya, 1, berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1 kelompok. Nah, silakan kalian disesuaikan sama duduknya, boleh berhadapan. Kelompok 1 dari sini, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3,
masih Udah semua? video Oh ya, di sana. Udah boleh di sana. Lima ini. Oh, di sini aja, di sini aja. Ya, di sini. Keluar dari sini. Silakan duduk berkelompok. Ya, perhatikan di dalam ngobrol jelas. Kalau mau menjelaskan di lembar pelajar kelompok kalian, di situ pertama kalian tuliskan nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya diambil dari nama bencana alam. Tidak boleh sama. Namanya harus berbeda. Nomor satu apa? Gempa. Longsor. Tsunami. Iya, gitu. Oh, tsunami itu. Pencemaran sungai. Bencana. Bencana. Apa? Longsor, gempa, banjir, tsunami. Angin topan. Ya, angin topan. Oke, perhatikan aja. Ya, nah, ditulis nama anggota kelompok kalian masing-masing. Ya. Nama anggota kelompoknya ditulis. Ya, di situ. Tulis nama anggota kelompoknya. Ya. Nah, terus yang kedua, selanjutnya, di situ ada petunjuk. Amati dan tuliskan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Ya, pada kolom yang tersedia pada lembar kerja. Nah, kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Tuliskan penyebab permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Misal, ya, permasalahan apa yang ada? Polusi udara, misalkan. Penyebabnya apa? Banyaknya limbah pabrik atau misalkan banyaknya kendaraan, ya kan? Dampak permasalahannya apa? Sesak napas, pencemaran udara, dan lain-lain, ya, gitu kan ya. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya misalkan diolah lagi, atau bagaimana caranya, paham? Ya, atau misalkan di sini sampah banyaknya, banjir penyebabnya apa? Banyak sampah di sungai mampet, banyak sungai mampet karena sampah. Dampaknya permasalahannya apa? Apa? Bau, ya kan? Sungai tidak tercemar dan lain-lain. Solusinya apa? Jangan buang sampah sembarangan atau lain-lain. Paham? Ya. Tidak usah jauh-jauh, di sekitaran kita aja. Silakan satu kelompok minimal dua untuk permasalahannya. Misalkan satu, misalkan kan longsor, yang keduanya apa? Paham? Jelas? Silakan berdiskusi. Ini bapak saya vitamin terbaik Kalau tidak muat, kalian boleh disilakan.
Oke. Nah, perhatikan ini penyebab lingkungan, penyebab kerusakan pada lingkungan. Ya, faktor penyebab kerusakan pada lingkungan. Kayak ini, dampak lingkungannya. Nah, ini coba perhatikan. Dampak kerusakan lingkungan, kesehatan manusia, ekosistem, keanekaragaman hayati, dampak ekonominya. Ya. Ini sampah-sampah plastik, sampah-sampah. Nah, bagaimana menjaga kebersihan? Dengan menjaga kebersihan, kita dapat melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kelestarian lingkungan sekitar kita. Ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi dari semua individu, dari semua orang. Ya. Jadi tetap yang tetap yang namanya kerusakan lingkungan dari manapun tetap kita harus yang namanya menjaga kebersihan. Nah, langkah-langkah yang menjaganya nih, dari kita sendiri ya, mengurangi penggunaan plastik, daur ulang dan hemat energi. Ya. Makanya apa? Kalau misalnya kalian main HP, terus TV-nya nyala, kipas angin nyala, AC nyala, charger nggak dipakai masih nyolok. Itu udah hemat energinya. Kalau memang televisi kalian nggak nonton, kalian main HP, matikan di sini. Kalau kalian menonton TV, simpan HP. Charger kalau tidak dipakai lepas. Kipas angin kalau dipakai matikan. Kita harus hemat energi. Nah, harus bisa mendaur ulang. Hebatnya warga kita Indonesia dengan warga Jerman ataupun negara yang lain. Pakaian kita, celana kita, kaos kita, baju kita, ada sobek dikit, dibuang atau dijahit? Jahit kan? Orang di Jerman, nah, sobek, buang, ganti baru. Ya Pak, ya. Nah itu mendaur ulang, nggak boros. Ini kita harus mendaur ulang. Sekiranya yang masih bisa dipakai kita pakai, yang masih bisa dimanfaatkan kita manfaatkan. Ya, jadi misalkan, kalau sudah kekecilan, ya udah kita sumbangkan ke yang membutuhkan, kasih ke tetangga, atau kasih ke mana yang membutuhkan. Kalau misalnya Pak, bajunya udah nggak layak pakai, jangan dibuang. Bisa dimanfaatkan yang lain buat apa? Lap-lap. Ya. Botol-botol plastik jangan dibuang. Buat apa? Bikin pot-pot cantik, bikin hiasan-hiasan. Bahkan saja di rumah lagi punya progres. Istri kalau memang sakit, budgetnya jangan seperti itu kan, karena ini biasa aja, karena nanti ke teman-teman bagi-bagi larangan. Tutup mulutnya. Nah, untuk Bapak juga punya progres di rumah, itu sedang membuat pot-pot dari bahan-bahan plastik, botol-botol yang biasa-biasa. Nah, itu dari punya individu. Ya, kalau belanja jangan bikin plastik. Pak, biar keren. Nih, saya dari Alfamart, dari Indomaret belanja ini. Padahal cuma beli apa? Cuma beli ciki satu, plastikin. Boros satu. Udah plastiknya aja bayar. Cuma lingkungan. Ya. Pak, kita dari Burma nih, Pak. Plastiknya ini besar. Ya. Mau kantong baju sendiri. Di dalam komunitasnya, program penghijauan, kampanye kesadaran lingkungan, ya kalian buat poster di medsos di mana. Ayo, kalian misalkan kalian punya komunitas sendiri, komunitas cinta lingkungan Cibolan. Ya misalkan, itu di daerah kelas 5 misalnya. Kalian bikin poster, lindungi ekosistem Cibolan, lindungi alam Cibolan. Ya,
Nah, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang hutan sembarangan. Misalkan seperti itu. Nah, kebijakan pemerintah, regulasi emisi, perlindungan hutan, ini benar-benar harus ada dari tindak pemerintah juga, tidak tegas kayak gitu. Nah, ini contoh sukses konversi lingkungan negara atau daerah kebersamaan dalam upaya pengendalian ya, proyek-proyek sukses seperti restorasi hutan, pengolahan sampah produktif. Nah, peran kita dalam menjaga lingkungan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan dengan mulai tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi listrik, gas, dan mengurangi sampah plastik dan kertas. Ya. Maksudnya apa? Dari diri kita sendiri aja dulu. Asbak, ambil sampah buang ke saya. Tidak perlu mikirin, bukan sama saya kok Pak. Tidak, karena kita tinggal lingkungan, Bapak tidak pernah menyuruh kalian, ya, tetapi Bapak selalu mencontohkan sendiri. Ya. Bapak di jalan nggak sama, di lingkungan ambil. Bapak belum mau pas sampah, Bapak ada pas sampah sih, Bapak boleh. Ya kan? Nah, kalian harus melakukan dari sekarang. Kalau bukan kalian siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Sudah untuk diskusi kelompoknya? Siapa yang mau kelompok dulu yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dia akan memperkenalkan saya Citra, saya Sila, saya Nafisa, Saya Rizky Wijaya. Saya Yoga. Laun, baju-baju. Oh, dia tahu Citra. Jadi yang ke-1, permasalahan yang terjadi itu banjir. Penyebab permasalahannya apa sih? Yaitu karena buang sampah sembarangan dan yang lain-lain. Dampak permasalahannya itu banyak rumah yang terendam. Penyelesaiannya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 2, polusi udara. Penyebab permasalahan membakar sampah sembarangan. Dampak permasalahan dampak saya tidak membakar sampah sembarangan. Terima kasih. Segitu saja, mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah ada yang ditanyakan? Yang pertama apa? Tadi banjir. Yang kedua Tidak ada yang ditanyakan? ada tanyakan? Sudah menjelaskan secara jelas. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti video kan? Wah, kami ini akan saya saya Sabil. Dampak permasalahan membuat orang tidak nyaman karena adanya banjir. Solusi penyelesaian tidak membuang sampah sembarangan. Menanam pohon kembali agar tidak longsor lagi.
Apakah ada yang menanyakan? Tidak. Terima kasih. Terima kasih kelompok. Oke. Telah menjelaskan. Oke, aplaus buat kelompok ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kelompok selanjutnya. Ini dia nama apakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok banjir. Gempa. Kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Najwa. Nama saya Bila. Apa saya jelas? Permasalahan yang terjadi penyebab penebang pohon sebab ada yang ditanyakan. Sedikit saran kerjasamanya lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus, tepuk tangan buat mereka. Ayo, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok gambar. Nama saya Nora Maira. Nama saya Reza. Permasalahan yang terjadi satu longsor. Perhatikan yang lain, kelompok yang lain perhatikan. Menebang pohon sembarangan. Solusi penyelesaian menanam pohon kembali. Kesalahan yang terjadi banjir. Penyebab permasalahan membuang sampah sembarangan. Dampak permasalahan menyebabkan solusi penyelesaian tidak membuang sampah sembarangan. Ada pertanyaan? Tidak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ayo, satu kelompok lagi. Kami dari kelompok permasalahan yang terjadi. Ya, setelah kita tadi sudah
berdiskusi, Bapak sudah menunjukkan gambar. Nah, sekarang ada penilaian masing individu. Kalian kerjakan, ya. Setelah itu nanti kita akan ada Kasih nama Kak. ya, dikasih nama, silakan dikasih nama. Setelah nanti bisa dikumpulkan.